Halo semua, saya Puakaso. 2025 belum selesai. Tapi rumor paling kencang hari ini bukan soal rakyat makan apa, tapi Menteri Ante diganti atau tinggal digeser. Isu reshuffle Kabinet 2025 kembali hangat. Panggung politik mulai bergetar bukan karena indikator kinerja meledak, tapi karena indikator lobi yang memuncak. Presiden Prabowo Subianto memimpin Kabinet Merah Putih, kabinet penuh koalisi gemuk. Makin gemuk koalisi, makin kurus parameter evaluasinya. Yang dipanggang bukan evaluasi kinerja, tapi evaluasi loyalitas politik. Dalam teori pemerintahan normal, reshuffle itu instrumen koreksi. Menteri gagal diganti cepat demi publik. Tapi di Indonesia versi koalisi, menteri gagal jarang diganti. Yang sering terjadi adalah menteri aman kalau partainya aman. Menteri goyah kalau partainya goyah. Reshuffle kini dibaca publik sebagai bagi kursi jilid baru, bukan evaluasi kinerja jilid baru. Dan ini pertanyaan besarnya. Apakah reshuffle 2025 mau menghitung capaian kerja? Atau menghitung ulang jatah kekuasaan? Karena elit koalisi tidak protes soal roadmap reforms. Mereka protes soal roadmap pembagian kekuasaan jika digeser. Kita bicara nama besar, bukan rumor. Partai-partai koalisi punya fraksi kuat di belakang presiden. Ada Partai Gerindra sebagai rumah utama presiden, lalu ada juga Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PAN yang semua punya kursi, akses, dan menteri. Jadi di setiap reshuffle, yang paling risik bukan menteri individu, tapi partai pemilik kursinya. Inilah reformasi kabinet yang aneh. Yang dievaluasi bukan menterinya, tapi bobot partai yang mengusungnya. Kita bukan lagi melihat reshuffle sebagai pergantian pelayan negara, tapi rotasi pemilik panggung eksekutif. Publik sudah hafal skemanya. Tidak ada audit kinerja yang transparan, tidak ada laporan publik yang jadi dasar pemecatan, dan tidak ada koreksi berdasarkan kebutuhan rakyat. Yang ada justru koreksi untuk menyenangkan partai yang minta ruang, kompensasi untuk tokoh yang butuh posisi, dan kalkulasi untuk menjaga stabilitas elit. Yang dibicarakan bukan apa yang kurang dari menteri ini, tapi partai mana yang kursinya harus ditambah atau dikurangi. Ini bukan evaluasi kerja. Ini negosiasi kuasa level istana. Reshuffle kabinet 225B ini bukan koreksi administratif, bukan koreksi birokratif, tapi koreksi aritmatika kekuasaan. Jadi saya mau tutup tanpa basa-basi. Reshuffle Kabinet 2025 bukanlah evaluasi kinerja, tapi evaluasi ulang pembagian kekuasaan eksekutif. Menteri bisa salah, yang diselamatkan partainya. Menteri bisa gagal, yang dihitung nama koalisinya. Menteri bisa bermasalah, yang bergerak bukan sistem, tapi deal baru. Negara di 2025 tidak sedang mengganti menteri yang kurang kerja. Negara sedang memelihara struktur kuasa dengan pemain-pemain di area yang sama. Dan saat rakyat bertanya, reshuffle demi siapa? Jawabannya sudah jelas di timeline politik. Demi kursi, bukan kinerja.